Ya, saya mau langsung lanjut ke Bang Adi. Bang Adi, kalau kita bicara soal reshuffle, ini tentu hak prerogatif dari presiden. Tapi kalau kita bicara kemungkinan jika nanti di reshuffle, apakah kemudian kue kekuasaan ini hanya akan dibagikan kepada partai koalisi pemerintahan atau memungkinkan untuk partai koalisi di luar pemerintahan atau bahkan relawan pun juga bisa mendapatkan kue kekuasaan ini? Ya, skenarionya banyak sebenarnya kita. Pertama memang lebih prioritas kepada partai-partai politik yang mendukung secara total kemenangan Jokowi 2019 lalu. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa akan muncul misalnya debutan baru partai-partai di luar pemerintah saat ini yang juga sedang dilirik oleh Presiden untuk menjadi pembantu mereka untuk sisa 4 tahun yang akan datang, termasuk dari teman-teman yang relawan seperti Mas Immanuel dan Bentar, lain-lain. Bang Adi, maaf saya potong. Nah, ini di luar koalisi pemerintahan kan ada 3 partai yang belum atau tidak masuk koalisi pemerintahan lah. Ada PAN, PKS, kemudian Demokrat. Mana yang berpeluang? Kalau melihat kecenderungannya sepertinya PAN berpeluang. Apalagi misalnya sang ketua umum Pak Zulhas memang sejak awal tidak pernah memiliki sikap konfrontasi politik yang berbeda dengan pemerintah. Di PAN yang berbeda dengan pemerintah itu hanya Pak Amin Rais, tapi Zulhas dan teman-teman saat ini yang sedang memimpin di PAN itu semuanya dari awal memang memiliki suasana hati mendukung pemerintah dan Jokowi. Makanya ini yang saya kira memang cukup dinamis kita. Yang kedua, dalam logika reshuffle itu ada 3 hukum oligarki besi misalnya, atau ada 3 hukum hukum besi yang tidak bisa diganggu gugat. Pertama, menteri itu memang otoritas presiden. Yang kedua, partai-partai yang nanti calonnya itu akan dimunculkan itu sangat tergantung oleh ketua umum mereka. Hukum besi yang ketiga, ketua umum partai yang saat ini menjadi pembantunya presiden itu tidak mungkin akan diganti dengan alasan apapun. Nah, ini 3 hukum besi yang sebenarnya harus dilihat. Sekalipun ada kemungkinan reshuffle, pasti mereka, terutama yang ketua umum partai ini tidak akan diganti oleh presiden. Tentu karena alasan stabilitas dukungan politik jangka panjang menuju 2024 tentunya. Mas Adi meminjam kalimat Immanuel Benhezer ya. Periode pertama Jokowi itu terlihat perform ya, all perform lah. Mungkin hanya 1 menteri yang kesandung, ya kan begitu kan ibaratnya ya di periode pertama. Nah di periode kedua, kalau tadi analisa Anda menyebutkan menarik lagi yang ada di luar atau yang saat ini partai bukan oposisi lah ya, atau di luar pemerintahan Koalisi, ya. gitu. Ini kan sisa waktu durasinya kan udah mepet ya ke 2024. Bayangan publik, bayangan masyarakat kan segeralah berikan karya yang bisa melekat di hati rakyat kan begitu ibarat. Tapi kalau masih mikir-mikir kayak gini-gini, gimana cara memenuhi ekspektasi rakyatnya begitu Mas Adi? Yang ditunggu oleh publik itu sebenarnya sesuai dengan janji politik Jokowi bahwa dia memerintah tanpa beban politik apapun. Jadi mestinya dengan berbagai begitu banyak kasus politik, ada OTT gitu ya, kemudian kemarahan yang selalu diulang-ulang, ini sudah cukup alasan kepada presiden untuk mengganti siapapun menterinya yang memang tidak bisa diharapkan, Pak Dir. Terlepas menteri itu adalah representasi atau partai atau ketua umum. Betul, presiden harus tutup mata. Kalau menteri-menteri itu underperform di luar ekspektasi, saya kira memang harus diganti. Periode kedua Jokowi adalah 1 periode yang memang harus menjadi pertaruhan kinerja yang harus diingat oleh publik bahwa Jokowi meninggalkan legacy yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi ini yang sebenarnya sedang dipertaruhkan. Andai misalnya kita bayangkan pandemi corona sampai sekarang tidak pernah selesai. Kapan berakhir pun tidak pernah selesai. Recovery ekonominya juga akan lama, 1 tahun 2 tahun. Makanya carilah menteri yang memang kerjanya nekat, agak sedikit gila gitu dalam tanda kutip, mau berbuat apa saja untuk memperbaiki negara ini. Bukan malah sibuk berkelahi menumpuk kekuasaan yang jelas itu merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Politik tanpa beban. Presiden tidak pernah punya beban. Itu yang sebenarnya ditunggu. Jadi tak ada alasan bagi presiden untuk tidak mengganti menteri-menterinya saat ini. Karenanya Desember ini adalah bulan yang paling dinanti oleh banyak orang. Akan menjadi bulan di akhir penghujung tahun 2020 yang akan menjadi kado terindah kepada seluruh rakyat Indonesia dengan cara reshuffle. Oke. Nah, Bang Adi, apakah ini juga dinanti juga untuk Partai Demokrat dan juga PKS? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa PAN ini berpeluang, bagaimana untuk Demokrat dan PKS dalam hal ini? Kalau saya sih melihatnya reshuffle ini mungkin akan menggandeng partai di luar pemerintah seperti PAN.
kecuali PKS dan Demokrat. Sepertinya Presiden tidak tertarik untuk menggandeng itu, termasuk partai-partai koalisi yang lainnya. Bang Andreas Hugo, Anda mendengar penjelasan dari Mas Adi, Bang Andreas. Adakah kader, ya kan, karena Bang Andreas kan di PDIP dan ada juga kekosongan pos kementerian yang berasal dari PDIP juga. Adakah kader yang siap dengan kualifikasi yang seperti Adi Praitno sampaikan tadi, yang emang bisa benar-benar setipe dengan Presiden Joko Widodo? Ya banyak, artinya kalau stok kader-kader di partai itu banyak, tinggal Presiden ya perlu yang mana dan memilih yang mana gitu. Dan kemudian beliau tentu konsultasi dan bicara dengan ketua umum partai, itu yang paling penting. Dan saya kira ya model seperti apa yang pernah dilakukan pada periode yang lalu saya kira juga pas juga. Artinya ya kita kan sudah pernah, atau di pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama kan juga pernah mengalami hal yang sama. Kemudian mengganti menteri dari menteri yang terkena kasus seperti ini, kemudian diganti oleh kader-kader yang dari partai yang sama gitu, seperti yang terjadi pada periode yang lalu. Ya atau mungkin di switch seperti apa yang tadi teman-teman sebelum sampaikan, ya bisa-bisa saja tuh, artinya pola-pola seperti itu. Tapi yang terpenting memang harus pertimbangan orang yang diganti itu adalah orang yang ya presiden man, all president man gitu. Dan kemudian dia memahami untuk menjalankan visi misi dari presiden ini, terutama poin-poin 5 poin yang pernah disampaikan oleh presiden di dalam pidato ketika beliau dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019. Itu penting, sehingga dengan demikian apa yang pernah dikatakan oleh presiden itu dilanjutkan di dalam implementasi program-program dari presiden. Dan yang ketiga, mempertimbangkan situasi situasi sulit yang kita hadapi dan recovery, terutama recovery ekonomi, recovery sosial yang sudah terjadi dan mungkin sampai dengan setahun 2 tahun ke depan masih akan berlangsung. Bang Andreas, menanggapi juga analisa dari Adi Praitno, kuenya nggak bertambah Bang Andreas, tapi yang mau makan kue kayaknya ada yang mau nambah gitu ya. Katanya peluangnya tadi PAN ya Bang Andreas ya. Komentar tadi Anda, Bang Adi mengatakan seperti itu. Ya bisa saja, tapi ya saya kira merubah komposisi terlalu jauh juga tidak terlalu pas lah di dalam situasi seperti ini. Karena selama ini juga dengan PAN, dengan partai-partai yang lain hubungan itu tetap baik. Mungkin tidak harus jadi di dalam kabinet, tetapi juga... Ini bukan karena takut kehilangan jatah makannya kan Bang Andreas? Kenapa? Bukan takut kehilangan jatah makan. Kalau kita kan makan yang ada ya. Betul Bang, saya setuju dengan itu Bang. Saya setuju dengan itu, Bang. Yang ada sudah mencukupi ya Bang Andreas ya? Yang ada sudah cukup lah. Sudah cukup. Oke. Saya mau ke Bang Emmanuel kalau kayak gitu. Tadi ya Vi ya. Itu siapa sih yang ketawa-ketawa tadi itu kan? Ini Bang Adi kayaknya tadi ketawa. Tadi nggak cuma PAN Vi, tapi yang berpeluang juga partai partisan kelompok partisan non partai, salah satunya adalah relawan. Nah ini respon dari Bang Emmanuel seperti apa nih Bang? Gini, tadi persis apa yang disampaikan Bang Andreas, senior saya ini, ya nanti orang yang masuk dalam pemerintahan atau menjadi pembantu presiden benar-benar presiden men, tidak lagi orang-orang yang punya orientasi bicara tentang pemilu 2024. Pertama itu, kedua, kita juga jangan sampai lagi nanti dapat menteri yang orientasinya hasrat buat beli tas mewah, ngumpulin uang setumpuk-setumpuk, itu tidak ada lagi. Dan ketiga, yang paling penting itu fakta integritas itu, tidak lagi bicara tentang mundur, dipecat, atau mundurkan diri, tapi siap dihukum mati. Nah hal yang ini yang paling penting. Bang Karena Emmanuel, kalau kita lihat masih... Bang Emmanuel, maaf saya potong, tapi begini, kalau kita tahu kan bahwa Presiden Joko Widodo ini kan berangkat tidak hanya dari kendaraan partai politik, tapi juga dari kelompok partisan non-partai seperti relawan. Nah ini apakah sudah ada nama yang disodorkan dari relawan, dan apakah kalau misalnya nanti nih Bang, ini andai-andai, kalau ditawari, gimana? Ya kalau itu panggilan negara, kenapa harus saya tolak? Wah, berarti mau ya Bang ya? Gitu. Berarti mau ya?
Berarti mau ya Bang ya? Pertanyaannya menjebak. Jadi no comment untuk itu, no comment ya, berarti ya. No comment. Tapi tadi sudah dikatakan kalau memang amanah, diberikan amanah ya mau begitu ya. Ya mungkin mau menjadi sebagai pelopor emang gini. Fakta integritas yang siap dihukum mati lah gitu ya mungkin ya, Bang Immanuel ya. Ya, jika saya diminta, saya akan melakukan hal itu. Pertama, saya akan menyiapkan peti mati buat diri saya, peti mati untuk anak saya dan istri saya. Oke, Bang Immanuel. Terima kasih atas waktu Anda pagi ini, Bang Immanuel. Bang Andreas Hugo Parera juga terima kasih atas kerjaan waktunya, termasuk juga Mas Adi Prayitno. Juga terima kasih. Sehat selalu untuk Anda bertiga semua. Mas Arief, terima kasih. Salam sehat.